Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita masuk materi yang baru ya. Kali ini kita akan mengkonversi dari gaya dalam yang sudah kalian pelajarin dari Ansruk 1 ya, dan Ansruk 2 nanti semester berikutnya, ke dalam bentuk tegangan. Oke, gaya dalam seperti yang udah kalian pelajarin di Ansruk 1, itu kan diantaranya ada gaya normal, ada normal atau aksial, kemudian ada gaya momen, sama gaya geser. Biasa kan? Oke, ada 3 gaya dalam itu ya yang pernah kalian pelajarin. Gaya normal yang simbolkan N, kemudian momen simbolnya M, geser simbolnya V. Oke, di topik sekarang kita akan mencoba mengkonversikan dalam bentuk tegangan, di mana tegangan itu ada tarik atau tekan juga, ada gaya aksial, dan juga ada geser. Di tegangan itu tidak ada tegangan momen ya. Dengan momen itu nanti kita akan konversikan ke dalam bentuk tegangan aksial. Kalau yang aksial, geser digeser. Kalau untuk momen itu nanti menujunya ke aksial. Sorry, demikian. Oke, kita masuk ke contoh soal yang paling sederhana, yaitu yang dari tegangan dari gaya dalam aksial menuju ke tegangan aksial. Ini contoh yang pertama ya. Oke, ini konsep yang sederhana sudah kalian sering temui dari SMA mungkin, atau bahkan SMP. Kalau misalnya kita punya sebuah batang, kita beri gaya tarik sebesar nilai P, di mana batang tersebut punya penampang kotak katakanlah dengan luasan sama dengan 0,5 meter persegi. Katakanlah P sama dengan 200 meganewton. Ya, maka untuk mengkonversinya ke dalam bentuk tegangan, itu rumusnya ya sangat-sangat sederhana ya. Itu adalah tegangan sama dengan gaya bagi luasan. Maka P adalah 200 per 0,5 sama dengan 400 mega Pascal. Oke, ingat ya bahwa Pascal itu adalah Newton per meter persegi. Oke, ini adalah salah satu contoh paling sederhana bagaimana mengkonversi dari
gaya dalam menuju ke tegangan. Untuk tegangan aksial, untuk gaya dalam aksial menuju ke tegangan aksial itu merupakan tegangan yang homogen ya. Jadi seluruh permukaan pada penampang yang kita miliki, dia memiliki tegangan yang sama, yaitu tegangan sebesar 400 MPa. Jadi nggak peduli pada sisi manapun, dia pasti punya tegangan sama-sama 400 megapascal. Nah, di dalam teknik sipil, ketika kita sedang mau mendesain sebuah struktur, ada suatu metode yang kita harus mengkonversikan gaya dalam yang kita miliki menuju ke tegangan. Jadi untuk mendesain sebuah struktur, gaya dalam yang kalian pelajarin dari Anstruk 1, ada aksial, momen geser, itu perlu kita konversikan terlebih dahulu menuju ke tegangan, sehingga katakanlah kita sudah dapat bahwa tegangannya 400 megapascal, kita tinggal memastikan kita menggunakan material dengan tegangan putus F ultimate lebih dari sama dengan FY F1 FU. Tegangan leleh harus lebih dari 400 megapascal. Pak, maaf Ya. Pak, izin matiin Ya. kamera 5 menit buat ke toilet Pak. Ya, oke. Oh, yang lainnya nyalain kameranya ya? Ini udah sama mana tadi? Ya, jadi ketika kita sudah tahu bahwa struktur kita akan mengalami tegangan 400 megapascal, maka kita tinggal memastikan bahwa kita harus menggunakan material yang kita pakai punya kekuatan lebih dari 400 megapascal. Ya, katakanlah kita cuma punya material 200 megapascal, ya artinya yang harus kita lakukan adalah memperbesar nilai A. Karena kita hanya memiliki material yang kuatannya 200 megapascal, ya hanya tinggal kita kalikan 2 jadi 1 meter persegi, supaya nanti tegangannya hanya mencapai 200 megapascal. Oke, itu adalah konsep desain yang kita sebut sebagai allowable stress design. Disingkat, biasanya singkat sebagai ASD. Ini adalah metode klasik, metode zaman dulu ketika kita ingin mendesain sebuah struktur. Jadi kita cukup memastikan material kita punya kekuatan lebih dari tegangan yang diterima. Oke, itu baru contoh yang poin 1 ya, dari aksial menuju aksial. Dan ini karena konsepnya sederhana ya, tidak akan kita bahas lebih lanjut. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah yang poin kedua, yaitu dari momen menuju ke aksial. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas di hari ini. Bagaimana cara mengkonversikan sebuah gaya dalam momen menuju ke tegangan aksial. Oke, di grup udah aku kirim file ya. Itu file aku langsung comot dari materi di kampus, entah punya siapa. Saya lihat udah benar ya, udahlah saya pakai.
Oke, kita masuk ke topik bagaimana mengkonversikan dari momen menuju ke tegangan aksial. Oke, sini sudah ada contoh, ada sebuah balok. Sebentar. Ada sebuah balok dengan diberikan momen. Jadi baloknya adalah balok peretakan sendirol, kita beri gaya P seperti ini, maka tentu dia akan mengalami gaya dalam momen ya. Oke, di Ansruk 1 kalian sudah belajar bagaimana membuat diagram momen. Ini kurang lebih diagramnya akan jadi seperti ini. Ya, di mana momennya adalah momen bernilai positif. Nah, ketika sebuah balok disertai momen, momen itu identik dengan deformasi struktur yang berbentuk melengkung seperti ini ya. Jadi akibat dari gaya dalam momen yang terjadi, si struktur ini pasti akan mengalami penekukan, menekuk ke arah bawah untuk yang momen positif. Nah, sehingga untuk yang momen positif bisa kita lihat bahwa dia akan mengalami tegangan yang berbeda antara atas sama bawah. Jadi yang atas dia akan mengalami tekanan, sedangkan yang bawah dia akan mengalami tarik. Yang bawah dia akan mengalami tarik. Ini tekan, ini tarik. Khusus untuk momen positif ya. Momen yang positif. Pilihan terutama. Oke, untuk momen positif. Berbeda dengan kalau misalnya momennya negatif ya. Kalau misalnya momennya negatif, katakanlah kita punya sebuah jepit. Kita punya suatu jepit. Kita beri beban sebesar P. Maka dia akan mengalami gaya dalam momen dengan bernilai negatif ya. Ini adalah momennya negatif. Nah, jika terjadi momen negatif, tentu dia akan melendut kurang lebih seperti ini. Nah, di mana pada sisi atas, kali ini pada sisi atas dia akan tertarik, yang sisi bawah dia akan tertekan. Serat-seratnya, partikel-partikel yang ada di profil yang kita punya, serat-seratnya dia akan tertarik dan tertekan seperti itu. Jadi bedakan antara momen yang negatif dengan momen yang positif. Ini momen yang negatif. Kalau momen negatif, atasnya tarik, bawah tekan. Untuk yang momen positif, atasnya tekan, bawahnya tarik.
Sampai sini ada pertanyaan nggak? Dan kalau kalian perhatikan pada gambar ini ya, ketika dia terkena momen positif, dia melengkung dari yang awalnya kita ambil sebuah potongan di tengah-tengah, yang awalnya adalah kotak, A, B, C, D ini adalah berbentuk kotak. Ketika dia melengkung, dia berbentuk sekarang trapesium seperti ini. Secara nilai panjangnya, kalau perhatikan, bahwa panjang AC dia akan mengecil, memendek lah ya. Kalau untuk panjang BD dia memanjang. Jadi kalian lihat bahwa AC dia akan memendek, sedangkan BD dia memanjang dengan proporsi yang sama, sehingga kita bisa membuat diagram apa sebetulnya regangannya kurang lebih seperti ini. Ini adalah diagram regangan. Bahwa yang atas dia akan memendek, maka regangannya minus, yang bawah regangannya positif. Oke, ketika sebuah serat itu mengalami pemendekan, pengecilan, maka tentu dia akan mengalami tekan ya. Kita bisa merubah regangan yang memendek ini, regangan yang minus, menjadi gaya tekan. Maka yang memanjang itu akan menjadi gaya tarik. Oke, secara rumus itu bisa kita tulis dengan rumus bentar ya. Secara rumus kita bisa menuliskannya adalah tegangan sama dengan momen dikalikan Y diberikan IX. Nah, ini adalah rumus utama yang akan kita pakai untuk mengkonversi dari gaya dalam momen menuju nilai sebuah tegangan. Jadi mana M itu adalah momen yang sudah kita pahamin, nilai gaya dalam momen yang terjadi pada titik tersebut. IX itu adalah inersia dari sumbu X yang kalian pelajarin dari awal topik. Kemudian untuk Y itu adalah jarak. Jadi misalkan bentuk penampangnya adalah persegi. Nah, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu centroidnya, pusat masanya. Ya, kalau persegi pasti tengah-tengah, ini adalah centroid. Nah, nilai Y itu adalah jarak dari titik yang kita tinjau. Katakanlah kita ingin meninjau sebuah serat di tengah-tengah seperti ini. Maka nilai Y itu adalah jarak serat tersebut menuju ke
pusat masanya. Katakanlah kita ingin meninjau tegangan di suatu serat yang aku warnai hijau ya. Maka nilai tegangan di dalam sini itu sama dengan tinggal kita masukkan gaya dalam momen yang terjadi dikalikan nilai Y, Y-nya adalah jarak dari serat hijau menuju ke pusat masanya dibagi dengan nilai momen inersia X-nya. Oke, tentu karena nilai Y di sini akan berubah-ubah ya, tergantung posisinya. Tentunya nilai Y paling besar adalah posisi paling ujung atas sama ujung bawah. Maka nanti di dalam mendefinisikan nilai tegangan aksial, kita akan membuat sebuah diagram sederhana. Nah, diagram itu akan membentuk sebuah bentuk segitiga seperti ini. Sorry. Mungkin kurang ke bawahnya, supaya proporsional. Nah, ini. Jadi kita akan membuat sebuah diagram sederhana yang artinya adalah ini nilai tegangan pada struktur tersebut. Jadi contohnya kalau momennya positif, maka yang atas adalah tegangan minus karena dia tekan, yang bawah tegangan positif karena dia akan tertarik. Dan pada pusat masanya itu pasti tegangannya sama dengan 0 pada nilai pusat masanya. Kenapa bisa 0? Ya karena pasti nilai Y-nya 0 sendiri ya. Karena Y itu kan jarak dari serat tersebut menuju ke pusat massa. Maka kalau kita mau menghitung pusat massanya pasti Y-nya 0, maka tegangannya adalah 0. Jadi kalau misalnya yang awal dari aksial ke aksial, rumusnya hanya tegangan sama dengan P per A. Saat ini untuk yang dari momen ke tegangan aksial, itu rumusnya adalah MY per IX. Di mana Y nilainya berubah-ubah ya, suatu variabel yang bisa kita tinjau di tiap serat, di tiap lapisan. Maka kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini kita disuruh menghitung tegangan lentur pada titik terjadinya momen maksimum. Nah, ini perlu kita garis bawahin. Titik terjadinya momen maksimum. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira momen maksimumnya titiknya berada di mana?
dari struktur yang kita punya seperti ini. Di tengah, Pak. Ya, sip. Tengah bentang pastinya. Khusus untuk struktur ini ya, tapi tidak semua struktur di tengah bentang persis. Tadi kalau kita, oh enggak deh, sebentar. Karena kalau kita coba bikin diagram momennya, kurang lebih dia berbentuk seperti ini. Ini, ya kurang lebih seperti inilah. Momen maksimum berada di tengah bentang. Oke, ini sebenarnya topik di Anstruk 1 ya. Aku nggak tahu apakah Anstruk 1 kalian belajarnya seperti apa. Jadi aku akan menghitungnya dengan cara aku sendiri. Katakanlah kalian sudah tahu ya bahwa momen maksimum berada di tengah-tengah. Maka kita tinggal menghitung nilai momennya tepat di titik tengah struktur tersebut. Jadi kita bisa membelah struktur kita tengah-tengah persis. Kemudian kita ambil potongannya menjadi seperti ini. Sekarang dengan panjang 3 meter, karena dia sudah kebelah setengah. Sini ada beban sebesar 2 ton per meter. Nah, jangan lupa di sini juga seharusnya ada reaksi petakan. Reaksinya adalah 2 kali 6, 12. Dibagi 2, maka ini 6 ton. Ini juga 6 ton. Oke, maka untuk menghitung nilai momen di titik tengah, tinggal dikalikan jarak menuju ke titik yang kita tinjau. Kita punya 6 ton, dikalikan dengan jaraknya adalah 3 meter. Ini adalah positif, dikurangi dengan 2 ton. Kalau kita ketemu beban merata, seperti biasa kita akan memproyeksikan di tengah-tengah. Proyeksinya adalah 2 dikalikan 3 ya. Maka ini 2 dikalikan 3 meter. Dikalikan dengan jaraknya 1,5 meter. Oke, ini aku kali cross saja. Cross 3 kali 1,5 meter. Ini sama dengan 9 ton meter. Nyambung ya, ini 6 ton, jaraknya adalah 3 meter, kemudian ini ada beban sebesar 2 kali 3 meter, 2 ton per meter kali 3 meter adalah 6, dikalikan dengan jaraknya adalah 1,5 meter. Enam kali 1,5, 9. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau kalian lihat di PDF-nya, ini dia menggunakan metode yang seakan-akan kita belum tahu momen maksimumnya di mana.
Jadi karena tadi aku bilang bahwa momen maksimum itu nggak selama di tengah-tengah seperti ini ya. Kalau ini kita udah tahu dia di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kita belum tahu posisinya di mana dengan sistem struktur yang abstrak, nggak jelas, nggak beraturan. Kalau kita belum tahu sama sekali letaknya di mana, kita harus membuat dalam bentuk persamaan. Kalau kita mau bikin dalam bentuk persamaan, maka jarak-jaraknya itu kita definisikan sebagai nilai X. Ya, kita potong di sebuah titik, yang titik tersebut bebas dari di mana, sebuah variabel dengan nilai X. Oke, jadi katakanlah kita belum tahu ya posisi X di mana gitu ya, momen maksimumnya di mana. Sehingga kita bisa membuat nilai momennya itu sama dengan 6 dikalikan X, 6 ton jaraknya X, kemudian dikurangin dengan 2 ton per meter, dikalikan jaraknya adalah X, ini baru nilai P-nya, baru nilai gayanya, ini baru P. Dikalikan dengan jaraknya itu adalah setengah X. Jadi jarak ini adalah setengah X. Maka sama dengan 6X dikurangin X kuadrat. Kita ingin mencari nilai maksimum dari momen ini, maka secara teori matematika yang biasa kita pelajarin dari SMA ya, dari SMA kita udah pernah belajar, kalau kita mau mencari sebuah nilai maksimum dari persamaan kuadrat atau persamaan pangkat 3 atau lebih, kita tinggal melakukan penurunan. Kita diturunkan menjadi 6 minus 2X. Kita turunkan persamaan tersebut. Kita sama dengan kan 0. Maka dari sini kita tahu bahwa ternyata momen maksimum berada pada X sama dengan 3 meter. Yaitu tepat di tengah-tengah. Ini kalau kondisi di mana kita nggak ngerti ya, nggak ngerti mau maksimumnya di mana ya, kita bisa menggunakan sebuah persamaan. Kemudian setelah udah tahu posisinya di mana, ya tinggal kita masukkan persamaannya. Momen di mana X sama dengan 3 meter, maka tinggal 6 kalikan 3 minus 3 kuadrat, sama dengan 9 ton meter. Oke, tentunya ini sama ya. Oke, kalau mau lebih rapinya ya kalian bisa lihat di yang PDF di sini ya. Ini versi rapinya seperti ini lah kurang lebih. Ini saya tinggal dulu bentar ya. 1 menit. Silakan kalian pelajari dulu, kalau ada yang tanya silakan bertanya.
Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini kita masih membahas pada sisi Unstruct 1-nya ya. Topik Unstruct 1 yang udah kalian pelajarin. Kita belum masuk ke topik mekanika bahannya. Nah, sehingga sekarang kita sudah tahu bahwa nilai momennya itu sama dengan 9 ton meter. Kemudian untuk menghitung nilai tegangan, tadi kita masih membutuhkan nilai IX. Oke, kenapa kita butuhnya IX bukan IY ya? Karena nanti profil yang kita punya itu akan tertekuk pada sumbu X-nya. Jadi dia akan melendut, akan berputar pada sumbu X-nya. Kecuali kalau kecuali bebannya adalah beban dari samping yang punya penggaris. Kalau bebannya dari samping, maka dia melendutnya ke arah kiri kanan. Kalau ke arah kiri kanan berarti menggunakan nilai IY. Tapi karena sekarang lendutannya ke bawah, maka yang kita butuhkan adalah I pada sumbu X-nya. Oke. Maka yang kita butuhkan IX ya. Kita bisa menghitung nilai IX seperti yang sudah kita pelajarin. Bahwa IX sama dengan 1/12 B. Nah, oke. Ya, pangkat 3. Maka sama dengan 1/12 dikalikan B-nya adalah 20, H-nya adalah 30 pangkat 3. Oke, aku sama nyontek aja berapa hasilnya. Rp45.000. Oke, sekarang kita tinggal menentukan nilai Y. Tadi kan nilai Y itu kan merupakan jarak dari titik yang kita tinjau menuju ke pusat masanya. Dikatakanlah kita ingin meninjau serat paling atas, katakanlah. Maka Y-nya adalah setengah tingginya. Nah, karena kita sebenarnya bisa meninjau semua titik ya, semua titik bisa kita tinjau, maka kita di sini nanti akan membuat sebuah diagram kayak penampangnya persegi panjang. Kita akan membuat diagram tegangan tergantung dari titik-titik yang kita tinjau ya. Karena kita ingin meninjau puncak paling atas sama puncak paling bawah. Biasanya untuk membuat diagram ini kita cukup menghitung yang puncak atas sama puncak bawah ya. Lalu kita sebut sebagai tegangan atas. Maka sama dengan MY per IX. Momennya tadi adalah 9. Dikalikan nilai Y-nya adalah setengahnya tinggi, 15 cm. Dibagi dengan IX adalah 45.000. Oke, dan jangan lupa kita harus bermain-main dengan satuan di sini ya, karena satuannya berbeda-beda.
Kita coba lihat pelan-pelan. Momen kita satuannya ton meter. Yang Y satuannya dalam sentimeter. Sebentar, yang atas sentimeter, bawah sentimeter. Maka di sini aku akan mengkonversikan. Enaknya adalah yang sentimeter kita ubah ke meter ya. Ya, oke. Sini kita akan mengkonversikan yang sentimeter kita ubah ke meter. Oke, pertama dari 9 ton, ini sudah benar, satuan dalam bentuk ton meter, maka kita biarkan. Yang 15, dia adalah 15 sentimeter, maka jadikan meter kali, dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian 45.000 dalam sentimeter pangkat 4, kita ubah ke meter, dikali 10 pangkat, kali 10 pangkat minus 8. Oke, maka nanti satuannya menjadi ton per meter kuadrat. Sini adalah 3.000 ton per meter persegi. Gimana, ada yang bingung nggak masalah konversi dan lain-lain? Ya, maka tegangan atas bisa kita gambar, dia punya nilai tegangan adalah 3.000 ton. Nah, untuk yang tegangan di bawah, ya berhubung tempatnya kecil, aku tipiskan ya, tegangan sisi bawah, itu masih sama persis ya, rumusnya MY per IX, nilai M-nya sama, sama-sama 9 ton, karena sama-sama ditinjau di titik yang sama. Nilai Y-nya juga kebetulan sama. Kan kebetulan sandwich-nya tengah-tengah ya. Ini kebetulan ya. Kebetulan sandwich-nya tengah-tengah, maka ke atas ya 15, yang ke bawah juga sama 15. Maka otomatis Y-nya sama, IX-nya juga sama, maka nilainya pun sama-sama 3.000. Ini untuk contoh kasus yang kebetulan nilai Y-nya sama-sama 15 ya. Karena sendroidnya atau pusat masanya tepat di tengah profil. Tapi yang membedakan antara tegangan atas sama dengan bawah adalah yang atas dia tekan, dan yang bawah dia itu adalah tegangan tarik. Jadi bisa kita tulis grafiknya kurang lebih akan seperti ini. Katakanlah yang tarik kita menulisnya sebagai plus, yang tekan itu adalah minus.
Oke, sehingga dari perhitungan ini kita bisa tahu bahwa serat paling atas dia mengalami tegangan tekan 3000 ton per meter persegi. Tegangan bawah dia memiliki sisi serat bawah memiliki tegangan sebesar 3000 ton per meter persegi juga. Hanya beda yang atas tekan, yang bawah itu adalah tarik. Nah, di sini kita tinggal memastikan bahwa material yang kita punya harus punya tegangan leleh yang lebih besar daripada 3000 ton per meter persegi. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa material kita kuat menahan gaya 3000, ya baru kita bisa pastikan profil kita ini tidak akan mengalami kegagalan. Oke, kalau nggak jelas bisa lihat yang di sini ya. Ini sama aja lah, cuma ini satuannya dalam bentuk kilogram per sentimeter persegi. Oke, di sini ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut ke contoh yang kedua. Kali ini bentuk profilnya cukup unik. Bahkan tidak ada bentuk seperti di pasaran. Oke, kita punya sebuah balok di mana diberikan beban merata sebesar 12 kN, 5 yang benar, 5 kN per meter. Ini harus dicoret. Hitunglah tegangan normal akibat momen lentur pada penampang. Oke, apabila tidak diketahui yang ditanya pada sisi mana, maka kita harus menghitungnya pada momen maksimum ya. Ya, karena di sini tidak diketahui, tidak ditanya maunya titik mana, berarti yang ditanya adalah momen maksimumnya. Karena ya pada momen maksimum itulah terjadi tegangan yang paling kritis. Oke, kondisi strukturnya masih sama persis dengan yang contoh sebelumnya.
dia masih menggunakan beban merata, peletakan sendi roll kiri kanan, kemudian beban meratanya sisa 5 kN per meter. Secara singkat, rumus cepatnya adalah rumus momen maksimum dari struktur yang ada di gambar itu adalah 1/8 KL pangkat 2, 1/8 KL kuadrat. Ini sudah tertuang di PDF-nya juga, dia menggunakan rumus cepat. Oke, kalau nggak percaya, kita coba hitung ulang di sini. Oke, mungkin cepetan aja ya. Saya punya balok, beban merata, sebesar Q, ini sepanjang L, maka ini ada reaksi setengah QL, ini juga ada reaksi setengah QL, gitu kan? Setengah QL, maka untuk mendapatkan momen di tengah bentangnya, kita bisa hitung setengah QL dikalikan jaraknya adalah setengah L, dikurangi dengan gaya totalnya adalah setengah QL, proyeksinya, ini proyeksi di tengah-tengah adalah setengah QL, dikalikan dengan jaraknya adalah 1/4 L. Oke, maka ini menjadi 1/4 QL pangkat 2 kurangi dengan 1/8 QL kuadrat. Oke, maka hasilnya adalah 1/8 QL kuadrat. Oke, ini adalah rumus cepat yang bisa kita pakai khusus untuk kasus yang seperti ini. Ya, kita lanjut. Jadi rumusnya adalah 1/8 QL kuadrat sama dengan (1/8) Q-nya adalah 5, panjangnya adalah 12. Akan segera dimulai. Kuadrat. Grand final hari ini antara Loud versus Optik bakal nge-cash barang Bella. Jadi langsung Oke, merapat hasilnya saya ke adalah Loud Esports Indonesia. Klik link yang ada di 90. sini. Nah, sekarang yang PR dari soal ini adalah bagaimana kita menghitung Guys, thank you nilai banget yang udah ngucapin. IX-nya. Ini yang akan Sahabat PR banget Pratap, sih, kalau sorry misalnya banget nggak bisa bentuknya gua nggak balas satu-satu peraturan. karena saking banyaknya. Kalau nggak nanti story gue udah kayak titik terus kan. Thank you banget buat doa-doanya. Gue doain yang baik-baik juga buat. Oh iya, dan kebetulan ini baik-baik tentunya. mirip kayak yang kemarin di kuis ya. Kalian sudah pernah mengerjakan bagaimana menghitung IX dari profil yang bentuknya seperti ini. Bye-bye. Jadi mungkin nggak akan aku bahas lebih detail. Jadi intinya kita harus mencari pusat masanya terlebih dahulu, posisinya di mana, baru setelah tahu pusat masanya, kita bisa menghitung nilai momen inersia. Oke, detail perhitungannya tinggal kalian lihat sendiri lah ya di PDF ini. Ya di sini. Pertama cari pusat masanya, posisinya di Y sama dengan 140.
tinggal kita menghitung nilai momen inersia. Tiap-tiap potongan penampangnya kita hitung satu persatu, didapat adalah sekian. Kamandikbud. Oke, sehingga aku skip ya untuk yang nilai IX. Kita langsung aja IX sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung nilai tegangannya. Oke, untuk tegangan atas dengan rumus MY/IX di mana sudah diketahui bahwa pusat masanya berada pada posisi 140 mm. Berarti ini adalah 140, sisanya adalah 120. Nah. Ya, makanya tegangan atas bisa kita hitung, momennya adalah 90, Y-nya adalah 120 ya. Kita menggunakan jarak menuju ke serat yang paling atas, 120. Dibagi dengan IX. Aduh, IX-nya males banget buat nulis. Saja IX saja. Oke, jangan lupa kita samakan satuan. Momen dalam bentuk Newton meter, Y-nya dalam bentuk milimeter, ini masih milimeter, IX-nya dalam bentuk milimeter. Oke, maka ini aku ubah ke meter aja deh. Makanya 90, biar tetap 90. Yang Y kita ubah menjadi meter, 10 pangkat minus 3. Dan yang IX kita ubah ke meter, kali 10 pangkat minus 12. Ya, maka sama dengan unitsnya lebih kurang 90 kali 120 dibagi 1, 2, 2, 3, 6, 4 dikali 10 pangkat 9. Ya, sini adalah 88.000. Kilonewton per meter persegi. Atau kalau kita ngikut di PDF, dia ubah kesatuannya ke MPa ya, ke Mega Newton. Kalau kita ubah ke MPa, maka menjadi 88 MPa. Kita kalikan
10 pangkat minus 3. Yes. 88,26 meter. Maka kita sudah bisa membuat diagram yang sisi atas terlebih dahulu ya. Bahwa yang sisi atas dia sebesar 88. Oke, yang sisi bawah kita hitung selanjutnya. Aku taruh di samping aja, yang aku hapus. Oke, dengan rumus yang sama, tegangan bawah sama dengan MY per IX, momennya sama 90. Untuk Y-nya sekarang adalah 140 dibagi IX, angkanya baru bilang, dikalikan sama 10. Nah, kita langsung ke MPA ya, langsung ke MPA 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 12. Oke, hasilnya adalah kita langsung sini aja ya, supaya cepat. 90, 140, 122, 36, 33, hasilnya adalah 103 megapascal. 103 megapascal. Oke, maka grafik di sini adalah totalnya 103. Tinggal kita kasih garis linear. Nah, kali ini ketika profilnya punya pusat massa yang di tengah-tengah, maka tentu dia punya tegangan yang berbeda antara serat bawah sama serat paling atas. Begitu. Dan yang atas itu adalah tekan, oke, minus 88, yang ke bawah itu adalah tarik 103 megapascal. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Oke, kalau ada pertanyaan kita absen ya. Pak, mau nanya Pak, Yuk, silakan. di materi sebelumnya kan kita nyari titik X juga kan Pak. Di sini kita nyari langsung ke titik Y. Itu emang bedanya apa Pak? Oke, pusat massanya maksudnya ya? Iya, pusat massanya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa ini kan bentuknya simetris ya, maka IX kan pasti posisi tengah-tengah persis kan? Ya, karena kita sudah tahu pusat massanya di tengah-tengah secara sumbu X, ya sebenarnya nggak perlu kita hitung ulang sih, seperti itu. Tapi kalau misalnya dihitung juga nggak apa-apa kan Pak? Nggak masalah juga.
lebih baik. Tapi nggak dihitung pun juga nggak masalah sih, karena ya kita udah tahu lah kalau ini simetris pasti tengah-tengah. Berbeda sama IY, kalau IY kan kita memang harus tahu di mana posisinya, harus dihitung posisinya di mana. Karena kita nggak ngerti, dan karena nggak simetris ya tentu nggak tepat tengah-tengah. Oke, baik Pak, terima kasih. Yeah. Oke, good. Oke, sambil aku absen ya. Kalau ada yang mau tanya ya silakan. Senin 13.15. Gitu aja. Oh, ada dua waktu ya.